Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab I'anatut Talibin. Silakan Ustaz. Nah, wasaniha langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha bermula yang keduanya syaratnya sholat. Ai sani suruti sholat artinya yang keduanya dari beberapa sholat itu sucinya badan. Wa minhu dafirul fami wal anfi, dan setengah dari sucinya badan masuknya apa itu masuknya mulut, wal anfi Dakhilul dan fami, di dalam mulut. di dalam mulut, wal anfi dan hidung, wal aini dan mata, wa malbusin dan suci dari pakaian, wa ghairihi dan selainnya malbus, min kulli mahmulin dari tiap-tiap perkara yang dibawa lahu baginya orang yang sholat, sekalipun tidak bergerak, eh, bergerak apa mahmul Ya, biharokat tinggi dengan bergeraknya seseorang, mutawalli apa musalli, ya. makanan dan suci tempat. Sholat yang sholat ia di dalamnya tempat. An najisin suci dari najis. Wairi makfuin yang tidak dimanfu olehnya najis. Anhu dari anhu samping najis. Nah, itu tentang. Terus? Fala tasihu Fala tasihu maka tidak sah oleh sholat bersertaan najis. Sekalipun lupa ia atau dia tidak tahu, jahil dengan wujudnya najis atau keadaannya najis itu yang mubtilan, yang membatalkan sholat. Nah, titik. Tahu. Ya, ya. Nah, itu aman banget nih, udah benar nih. Jadi, yang kedua, yakni yang kedua syarat sholat, itu suci badan. Termasuk badan di dalam mulut harus suci, di dalam hidung dan di dalam mata. Urusan najis berarti dalam mulut dianggap zahir, Ustaz. Kalau mandi junub dalam mulut bukan zahir kah? Kalau mandi junub dalam mulut itu nggak perlu dibersihkan, Ustaz. Nggak dianggap zahir dia. Hmm. Ini saya baca di Yana, Ustaz ya. Saya baca cepat. Syartus sani adapun Ya. syarat yang kedua, taharatul badani, suci badan, wal malbasi, suci pakaian, wal makani dan tempat. Qauluhu wasaniha. Adapun ucapan musannif wasaniha muqabilun qaulahu, itu lawan ia akan qaulahu, akan ucapannya musannif awal albab, di awal bab ahaduha. Berarti ini yang kedua kan, salah satunya syarat sah salat. Taharatun an hadasin wa janabah, suci badan dari hadas dan junub. Hadas kecil, junub hadas besar. Qauluhu ay sani syuruti shalah law hadzafa lafdha sani. Jadi kalau membuang oleh musannif akan lafaz sani, wa ja'ala ma ba'dahu, menjadikan oleh musannif ma sesudahnya lafaz sani yakni syuruti shalah tafsiran sebagai tafsir lid dhamiri bagi dhamir saniha, lakana akhsara, sungguh ada ianya ucapan musannif itu lebih ringkas. Wasaniha ay syuruti shalah langsung. Enggak pakai sani lagi ya. Karena sani sudah ada. Jadi syuruti menafsirkan dhamir ha, udah pas nih. Qauluhu taharatu badan. Qauluhu taharatu badan. Huwa muradifun lil jismi wal jasad. Dianya badan itu muradif bagi jisim dan jasad. Jisim badan, jasad juga badan. Waqila, dikatakan orang innal badana ismun li'ala syakhsi khasatan. Kil menyatakan sesungguhnya badan itu nama bagi bagian atas seseorang secara khusus. Jadi separuh pusar ke atas namanya badan. Kelihatan badannya kan? Kan sering dalam bahasa Indonesia juga begitu, itu kelihatan kakinya, jadi kaki, nggak disebut badan kan. Kalau kelihatan dari itu kelihatan badannya ya, seolah-olah bagian atas badan. Kalau lirasi wal atrafi khasah, atau sesungguhnya badan itu nama bagi kepala atau bagi atraf, ujung-ujung anggota badan, ujung tangan, ujung kaki secara khusus, ada khilaf. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fal aula at-ta'biru bil jisim, maka yang lebih baik itu mentakbir dengan jisim, karena jisim seluruh badan. Kalau badan ada khilaf, ada yang bilang bagian atas, pusar ke atas, ada yang bilang kepala saja, ada yang bilang ujung-ujung anggota badan. Qaulu wa minhu ay minal badani alladhi tajibu taharatu. Sebahagian dari badan yang wajiblah oleh menyucikannya badan itu dakhilul fami, di dalam mulut.
Kalau akala mutanajisan, jika mau makan, ia akan benda yang terkena najis. Lam tasihha salatuh, tidak sahlah oleh salatnya. Malam yaghsil famahu, sebelum mencuci ia akan mulutnya. Ya, Ustaz. Kalau ada yang perlu ditanya, langsung nanya Ustaz ya. Nah, kita program cepat nih. Qauluhu wal anfu wal ainu, wal uzunu juga. Di dalam hidung, dalam mata, dalam kuping, dalam mulut, semuanya zahir. Kalau bagian najis harus disucikan. Wa innama lam yajib ghaslu dzalika fil janabah. Hanya saja tidak wajiblah oleh mencuci demikian pada janabah. Ini kata saya tadi kan. Kalau mandi junub dalam mata, dalam hidung, dalam kuping itu batin. Enggak wajib sampai air ke situ. Hanya saja tidak wajiblah oleh mencuci demikian pada janabah. Pada najis wajib. Kenapa? Li ghaladin najasah, karena berat urusan najis. Ya, qauluhu wa malbus, dan suci pakaian. Wa taharatu malbusin, dan suci pakaian. Malbus sesuatu yang dipakai, kasaubin seperti baju, wa nahwihi dan seumpamanya baju. Ya, wa ghairuhu dan lainnya malbus, ghairu malbusin, yang tidak dipakai juga harus suci kalau disangkut di badan, kamandil. Mandilin ya, atau mindil ya, mandil, sapu tangan. Ya, kita pegang, tetap harus suci kalau salat. Qauluhu min kulli mahmulin. Apa itu selain min kulli mahmulin? Dari setiap yang dipanggul. Qauluhu min kulli mahmulin bayanun lil ghair, mulakin lil mahmul. Nah, atau yang melekat bagi yang dipanggul. Lahu lil musalli wa illam yataharak. Sekalipun tidak bergeraklah oleh yang dipanggul tadi dengan bergeraknya si musalli. Qauluhu biharakatihi il musalli. Mana contohnya yang tidak bergerak? Kalau dia bergerak tapi tetap disyaratkan suci kalau disangkut dengan dia. Kata Rafi Zailih, seperti ujung kainnya. Ujung kain panjang disyaratkan harus suci juga walaupun ketika kita sujud rukuk dia enggak bergerak. Au kammihi, atau lengan bajunya, au imamatihi tawili, atau sorbannya yang panjang. Ya, wa faraka sihhatta sujudihi ala ma lam yataharak. Wa faraka atau wa fariku. Dan bermula yang membedakan sah sujudnya seseorang ala ma lam yataharak, di atas benda yang tidak bergerak ia dengan sebab bergeraknya seseorang, itu bi anna ijtinaban najasah, dengan bahwa sungguh menjauhi najis dalamnya syarat, itu syuri'a litta'zim, disyariatkan akan dianya menghindari najis untuk memuliakan. Wahada, bermula ini bernajis menafikan ia akannya ta'zim. Maksudnya begini Ustaz. Kalau dalam urusan najis, setiap yang melekat dengan kita walaupun nggak bergerak, dengan bergerak kita disyaratkan harus suci, nggak boleh. Tapi kalau sujud, kita boleh sujud kan, kita punya kain sarung panjang nih, separuh untuk tikar tempat sujud, separuh kita pakai. Kalau dia nggak bergerak, boleh sujud di atas itu. Kayak sorban panjang. Kenapa dibedain dalam urusan najis kok nggak boleh? Oh, karena najis disyariatkan untuk mengagungkan, ya, memuliakan yang disembah, badan suci. Bernajis itu tidak menghormati. Wal matlubu fil sujudil istiqraru ala ghairi, adapun yang diminta dalam sujud itu tetap di atas lainnya. Lainnya seseorang ya. Yang diminta dalam sujud itu menetap. Tetapnya jidat seseorang di atas lainnya. Lain diri dia. Wal maksud hasilun bidzalik. Maksud itu hasil dengan demikian. Demikian sujud di atas kain yang panjang selama tidak bergerak dengan bergeraknya dia. Itu. Wa makanan yusalli fihi, dan suci dari tempat yang sholat yang seorang padanya tempat. Makanan yusalli fi wa taharati makanan, dan suci tempat yang sholat ia padanya. Taharati apa kemana atahnya? Lupa tadi. Ya. Makanan ya, taharatu makanan. Taharat, sebentar Ustaz. Pakai apa? Ya. Itu Ustaz. Wa taharatu makanan, suci tempat yang sholat seorang padanya tempat. Wa yustasna minhu malau kasura darqut tuyuri fihi, dan dikecualikan darinya, disyaratkan suci tempat oleh tempat-tempat jikalau banyaklah oleh kotoran burung padanya tempat.
nggak bisa dihindari Ustaz kan? Dimaafkan. Fa innahu yu'fa anhu fil furushi. Maka sesungguhnya kotoran burung itu dimaafkan darinya kotoran burung fil furushi pada tikar-tikar wal ardi dan pada bumi-bumi bisyurutin salah satin dengan 3 syarat. Ini di masjid banyak banget burung gereja. Di masjid tapi burung gereja Ustaz, bukan burung masjid kan? Di masjid banyak banget burung masjid, berak banyak banget. Bagaimana itu dimaafkan nggak kalau keinjak? Dimaafkan. Syaratnya di tikar dan bumi, jangan di pakaian kita. Kalau kotoran burung itu kena pakaian kita, tetap nggak dimaafkan. Kalau di bumi, di sajadah tempat kita sholat, ada kotoran burung atau di kaki kita, dimaafkan dengan 3 syarat. Bukan di kaki, maksudnya di telapak kaki, diinjak di bumi ya. Yang pertama, Allah ta'amadal wuqufa alaih. Tidak sengaja ia berdiri di atasnya, cari-cari tempat berdiri, tahu-tahunya keinjak kotoran burung, nggak apa-apa. Wa alla takuna rutubatan, bahwa tidak ada ianya kotoran itu basah. Atau kotoran kering, kakinya yang basah. Jangan ada salah satu yang basah. Wa ayyasyukkal ihtiradu anhu, dan bahwa sukarlah oleh menghindari darinya zarkut tuyur. Nah, itu. Disyaratkan suci dari apa? An najisin. Kalau mau salat suci dari najis. Qauluhu an najisin muta'alliqun bi taharah. Suci dari najis. Najis yang mana? Ghairi ma'fuin anhu, dari najis yang tidak dimaafkan. Kalau dari najis yang dimaafkan ya enggak apa-apa kah? Qauluhu ghairi ma'fuin anhu, i'lam, ketahui olehmu. Annan najisa min haitsu huwa, wasungguh najis dari segi dianya najis, yang kasimu arba'ata aqsamin, terbagi ya kepada 4 kelompok. Qismun la yu'fa anhu fi shawbi wal ma. Satu kelompok tidak dimaafkan darinya kelompok, darinya najis dalam pakaian dan air. Ini najis di pakaian nggak dimaafkan, di air nggak dimaafkan. Seperti rausin wa baulin, seperti rausin kotoran, berak, ya, berak hewan atau berak apapun, wa baulin dan kencing, nggak dimaafkan di pakaian, nggak dimaafkan di air. Kismon yu'fa anhu fihi ma, satu kelompok dimaafkan darinya najis pada keduanya, di pakaian dimaafkan, di air dimaafkan. Kama la yudrikuhu tarafu, seperti najis-najis yang tidak mendapati akarnya oleh mata, kecil banget. Najis yang ada di kaki lalat, jatuh ke air dimaafkan, kena pakaian juga dimaafkan. Fakismon, satu kelompok yu'fa anhu, dimaafkan darinya najis pada pakaian saja, dunal ma'i, ketiadaan air, kakali lidam, sedikit darah. Setetes darah kena pakaian, yu'fa anhu, terjatuh ke dalam air, tetap menajiskan air, enggak dimaafkan. Wa farraqar Rawyani bainahuma, dan membedakan oleh Syekh Rawyani antara keduanya. Kenapa sedikit darah di air enggak dimaafkan, di badan dimaafkan? Membedakan oleh Syekh Rawyani antara keduanya bi annal ma'a yumkinu saunuhu, dengan bahwa sungguhnya air itu mungkinlah oleh menjaganya air dari darah. Ditutup kah kalau air sedikit, kalau air banyak ya nggak apa-apa, jatuh darah selama nggak berubah ya tetap suci kan. Ini ceritanya air sedikit, dengan bahwa sungguh air itu yumkinu saunuhu, mungkinlah oleh menjaganya air, bi khilafis saubi, dengan sebalik pakaian. Nah itu. Wa bi anna ghasla saubi kulla sa'atin yaqta'uh, dan dibedakan lagi dengan bahwa sungguh mencuci pakaian di setiap waktu itu merusak ya akannya pakaian. Kalau nggak dimaafkan, darah nyamuk sedikit, cuci terus Ustaz. Usang nih, duit nggak ada, usah kita beli baru kan. Bikhilafil ma, dengan sebalik air sedikit, jatuh darah bernajis, bisa ditambah air banyak, biar jadi 2 kulah, jadi suci lagi. Nah, masih ada Ustaz? Halo? Loh, Masih masih ada? ada tunggu. Oh, Nah, kirain sedikit masih. lagi. Iya, ya. Wa qismun yu'fa anhu fil ma'i duna saubi. Satu kelompok dimaafkan darinya satu kelompok najis dalam air. Duna saubi, ketiadaan di pakaian. Kamaitatin lada malaha sailun, seperti bangkai yang tidak ada darah baginya, bangkai mengalir. Bangkai nyamuk, bangkai lalat, jatuh ke air dimaafkan. Kena pakaian di bawah sholat, nggak sah sholat. Ya. Wa kazubalil fi'aranil lati fi buyutil akhliyah, dan seperti kotoran-kotoran tikus. Kotoran tikus yang ada dalam rumah-rumah kosong, buyutil akhliyah. Jadi kotoran tikus ini kalau kena air doang dimaafkan, kena pakaian nggak dimaafkan. Nah itu Ustaz. Qauluhu
Fala tasihhu sholatu mahu, maka tidak sahlah oleh salat bersamanya najis. Kalaupun ada ianya seseorang itu yang lupa, kalau di badannya ada najis, terlanjur salat. Habis salat ingat, harus ulang lagi. Qauluhu fala tasihu ilah mufarra'un ala mafhum qaulihi. Ini difurukkan di atas mafhum ucapan musannif. Syarat sah salat suci badan, mafhumnya enggak sah salat kalau bernajis. Qauluhu ma'ahu ain najisil madhkuri. Bersama ada najis yang telah disebutkan tadi di badan, wa malbusi di pakaian, wal makani dan di tempat. Qauluhu walau nasiyan au jahilan. Ini qauluhu walau nasiyan jahilan ghayatun. Ini ghayah li'adami sihhati shalah, bagi tidak sah salat bersamanya najis. Walaupun orang yang badannya terkena najis lupa dia atau jahil nggak tahu kalau syarat sah salat harus suci dari najis, nggak tahu. Tetap la tasihu ma'ahu, tidak sah ianya salat bersama adanya najis. Walau kana ma'an nisyan, sekalipun ada ianya najis di badan dia bersama lupa, wil jahli bersama bodoh. Kenapa? Tetap enggak sah. Wa dzalika li anna tuhra 'anin najisi min qabilis syarti. Karena demikian itu karena suci dari najis itu dari kelompok syarat. Jadi syarat dia. Namanya syarat, kalau enggak ada syarat yang enggak ada masyrut. Nah, wahia dan dianya syarat mim babi khitabil wad'i, dari bab khitab wad'i. Khitab wad'i alladzi la yu'asiru fihil jahlu, yang tidak mempengaruhi padanya khitab oleh jahil atau oleh lupa. Qalahu Ibnu Hajar. Jadi kalau hukum wad'i itu yang dilihat itu Ustaz bukan dan mukalla, fakta di lapangan. Kita sholat duhur nih. Kita sholat duhur mengdan sudah masuk waktu. Ternyata sholatnya di luar waktu, nggak sah. Atau kita sholat duhur ini nggak mengira-ngira, langsung aja sholat. Nggak mengdan kalau sudah masuk waktu. Benar sholat kita di dalam waktu. Tapi kita nggak mengdan, tetap nggak sah juga. Harus ada dua-duanya. Kita mengdan sudah masuk waktu dan faktanya memang di dalam waktu. Nah, jadi yang dihitung pokok dalam khitab wad'i itu faktanya. Cuma dalam kasus masuk waktu, ketika kita mau sholat, kita harus tahu sudah masuk waktu kan. Nah, itu Ustaz. Dia jahil dengan adanya najis, atau jahil keadaan najis bisa membatalkan sholat. Nah, tetap nggak dimaafkan. Sholatnya tetap nggak sah. Qauluhu biwujudihi au biqonihi batilan. Ini tanazahu, rebutan akan ini ucapan musannif biwujudihi au biqonihi oleh kullun min nasiyan au jahilan, oleh tiap-tiap dari nasiyan dan jahilan. Maknanya begini. Walau nasiyan au jahilan biwujudihi. Jadi biwujudihi muta'alaq ke nasiyan. Sekalipun ada ia itu yang lupa dengan adanya najis, ada ia seorang itu yang jahil dengan adanya najis. Atau lupa dengan keadaannya najis membatalkan, atau jahil dengan keadaannya najis membatalkan. Nah, itu lah. Tanazzuh. Cuma wal ba'u fihi ma zaidatun, ba pada keduanya itu zaidah. Kalau shalla binajisin, maka jikalau salat ia dengan najis, lam ya'lamhu, yang tidak tahu ia akannya najis. Salat di kain ada tai burung, tai ayam. Au alimahu, atau tahu ia akannya najis, tahu badan kena najis. Kemudian lupa langsung salat, wa nasiya. Salat ia dengan najis yang tidak tahu ia akannya najis. Atau tahu ia akannya najis, wa nasiya, lupa ia. Summa tazakara, kemudian teringat ia. Sesudah selesai salat baru ingat, oh, duh, ada najis kan. Wajabatil i'adatu likulli salatin shallaha. Wajiblah oleh mengulang bagi setiap salat yang telah salat ia akannya salat dalam keadaan mutayakinan, meyakini fi'laha akan melakukannya salat ma'adzalikan najis, bersama ada najis di badannya. Bi khilafi mahtamalahu dusu ba'dah. Dengan sebalik ma yang mungkinlah oleh datangnya ma sesudahnya melakukan salat. Ada kemungkinan nih najis ini datang sesudah melakukan salat, tinggal wajib diulang. Nah, baru dalil Ustaz. Kenapa syarat sah salat harus suci badan, pakaian dan tempat? Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa siyabaka fatahhir. Siapakah maf'ul ya tangguh. Kayak tadi di kitab Tashil Awahil Jurjani. Benar. Siapakah akan
beberapa bajumu, maka sucikanlah. Wali khobari sahih, karena ada khobar, ada hadis sahih ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Wala ya'dzuru muhadzatu najasil li badanihi. Tidak masalah atau tidak bahaya oleh sejajarnya najis di badanihi bagi badannya seorang. Lakin tukrohu, akan tetapi dimakruhkan sholat bersamaan sejajarnya najis, seperti kaistiqbali najasin, seperti menghadapnya najis, atau mutanajisin, perkara yang atau menghadap perkara yang kena najis. Ya, Wasabu, bermula dari lonteng. ya, loteng atau Lonteng. atap ya. Nah, lonteng itu kadzalika, itu seperti menghadapnya najis. In qurba, jika dekat olehnya Seseorang lonteng, darinya loteng, atau jika apa namanya, jika dekat ianya loteng darinya seseorang juga boleh ya. dekat ia lonteng darinya seseorang, bihai suyu'atu, dengan sekira-kira menganggap ia akan muhadhian, yang menjajari baginya najis secara uruf, Ah, urfan, di dalam urufnya, umumnya. hmm. Ada aja tangguh gak Ustaz? Kau boleh. Ya, qauluhu wasiyabaka fatahhir, dan akan pakaianmu, dalilnya wajib suci badan, pakaian, tempat. Wasiyabaka fatahhir, dan akan pakaianmu maka sucikan olehmu. Tapi di sini ayat jelas suci pakaian saja Ustaz. Tempat belum dibahas kah? Nanti kita cari mana dalil tempat sholat harus suci. Kalau Mudasir ayat Oh, 4. tangguh. Ya. Aku itu pengen angen-angen kalau di Mantuk itu ada kajian apa usul fikih gitu tangguh. Ngaji fikih terus gak ada usul gitu tangguh. Pengen gitu. Saya belajar Ya. usul sama tangguh. Ya udah, tinggal Biar dibaca kita usulnya Ustaz. Mulai dari warakat. mana tangguh? Ya harus dikaji. Kalau pengen ngaji kan harus dikaji berarti Ustaz. Harus mulai baca Saya kitab minta warakat. ketemu ada kajian gitu loh di kelas. Ada Belum usul fikih Ustaz. marokot atau lubul Di lubul Gundul usul gitu. Mantul belum ada kelas usul Iya fiqh tangguh. belum. Saya ikut tangguh pasti itu. Siap, siap. Itu katanya usul fiqh untuk para mujtahidin Ustaz. Kita bukan mujtahid, tinggal baca yang udah ditulis kan. Hmm, tapi pengen tak gitu. Tercipta. Ya apa? Siap, siap. Nanti kita mulai dari kitab-kitab ringan ya. Warakat udah kita udah cukup Ustaz. 7 kali khatam warakat insyaallah sudah cukup untuk usulnya. Belum. Untuk kelas kita. Khatam. Kalau kita Ya. ngaji Lubabul Usul, Ghayatul Usul, nah itu berat Ustaz. Itu harus syekhu masyaikhina. Ya kan? Masih yakin. Ya. Oke, Ustaz. Qauluhu wasiyabaka fatahhir ay 'alal qawli bi anna ma'naha taharatu 'anin najasah. Ayat ini menjadi dalil tentang suci pakaian berdasarkan di atas pendapat dengan bahwa sungguh maknanya ayat itu suci dari najis. Karena dalam ayat ini banyak banget Ustaz, wasiyabaka fatahhir, akan pakaianmu, ada yang memaknai disebut pakaian maksudnya jiwa Nabi. Karena jiwa badan biasanya dibungkus dengan pakaian kan. Nah, disebut luarnya maksudnya batinnya. Allah memerintahkan menyucikan hati Nabi. Jadi banyak banget tafsir di sini. Cuma salah satu pendapat menyatakan pakaian yang disebut pakaian hakiki, pakaian yang ada di badan. Berdasarkan di atas pendapat bahwa sungguh maknanya ayat itu suci dari najis, maka ayat ini jadi dalil tentang syarat sah salat harus suci badan, suci pakaian. Wa innama yatimul istidlalu bihi lithaharati fil badan bitarikil qiyas. Hanya saja sempurnalah oleh berdalil dengan ini firman Allah untuk suci pada badan dengan jalan kias. Karena ayat menyebutkan pakaian saja. Tadi dalam ini kan suci badan, suci pakaian, suci tempat kan Ustaz? Ya. Nah, berarti kalau pakaian aja yang nggak melekat, bukan badan kita sesungguhnya harus suci, apalagi badan. Ya, kias aulawi nanti kah? Cuma untuk tempat ini belum ada dalilnya Ustaz. Kita bahas yang dibahas oleh Ustaznya. Qauluhu wa li khabari syaikhaini, dan karena hadis syaikhaini Imam Bukhari Muslim. Wa dianya hadis, dianya khabar, qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza aqbalatil haidatu fada'in sholata, bila datanglah oleh haid, fada'in sholah, maka tinggalkan kamu oleh sholah. Ini Nabi menghitab perempuan nih, nggak tahu apakah Sayyidah Aisyah atau siapa ya. Nggak ada berita di sini.
Idza aqbalatil haidatu, bila datanglah oleh haid, fada'in sholata, tinggalkan olehmu akan sholat. Wa idza adbarat, bila pergi ianya haid, faghsili, mandilah kamu. Atau faghsili angkit dama, cuci olehmu dari dirimu akan darah, wasalli, dan sholatlah. Nah, ini bisa juga untuk dalil suci badan ya. Suci badan pakai hadis ini berarti. Ya. Wajul istidlal, adapun cara pendalilan dengannya hadis, itu an-nafil amru bijtinabin najis. Itu bahwa sungguh dalamnya hadis itu ada perintah untuk menghindarinya najis. Jadi terkesan Ustaz, bila datang haid tinggalkan sholat. Bila pergi ya nyahid, cuci olehmu dari dirimu akan darah. Ini seolah-olah kan bukan urusan mandi junub saja Ustaz kan? Suci dari darah juga, darah kan najis nih. Jadi perempuan itu berarti suci dari najis, juga suci dari hadas. Suci dari hadas sudah dibahas dalil sebelumnya. Iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum kan? Sudah ada dalil tentang membahas ketika sholat harus suci badan dari hadas dan dari hadas. Hadas besar, hadas kecil. Sekarang suci dari najis. Hadis ini dijadikan dalil untuk suci dari najis karena ada perintah dalam ayat faghsili angkid dam. Cucilah olehmu dari dirimu akan darah najis. Kemudian Syaihanah menjelaskan wajhul istidlal. Adapun sisi pendadilan dengannya sabda Nabi itu an-nafi, bahwa sungguh dalamnya hadis al-amra, ada perintah untuk menghindari najis, yaitu mencuci diri dari darah. Wahwa la yajibu bi ghairi tadamukhin fi ghairi shalah. Padahal dianya menghindari najis itu tidak wajib ya dengan tidak berlumuran pada bukan sholat. Berlumuran dengan najis kalau enggak ada hajat haram. Kalau ada hajat enggak apa-apa. Yang wajib menghindari najis khusus dalam sholat. Ya. Sementara di sini Nabi menyatakan cuci olehmu dari dirimu akan darah. Ini maknanya kalau mau sholat berarti. Nah itu. Padahal dianya menghindari najis tidak wajib ya dengan tidak berlumuran pada bukan sholat. Maka wajib ianya menghindari najis dalamnya sholat. Wal amru bisyai' yufidu an-nahya an diddi. Ya ini kaidah usul fiqh. Bermula perintah terhadap sesuatu itu memberi faedah ya akan larang dari lawannya sesuatu. Kalau diperintahkan untuk membersihkan diri dari darah, maknanya diperintahkan untuk menyucikan badan. Diperintah untuk membersih darah berarti dilarang untuk melumuri badan dengan darah. Wan nahyu fil ibadah yaqtadi fasadah. Bermula larangan dalam ibadah menghendaki akan rusaknya ibadah. Kalau Nabi memerintahkan untuk membersihkan barang badan dari darah biar sah sholat, kalau nggak dibersihkan berarti ibadahnya nggak sah. Nah itu sedikit pendalilan. Kemudian tidak mudaratlah oleh sejajar najis bagi badannya seseorang. Kita menghadap najis, di depan kita ada najis nih, tapi nggak kena badan kita, nggak apa-apa. Wala yaduru. Qauluhu wala yaduru tidak mudarat artinya fi sihhati sholati. Tidak mudarat pada sah sholatnya seseorang oleh menghadapnya seseorang bagi najis. Kenapa? Li'annahu ghairu hamilin wala mulaqin lin najis. Karena seorang yang sholat tadi tidak membawa dan tidak melekat bagi najis, nggak apa-apa. Wakila Kil menyatakan yaduru mudarat, iya mudarat sholat menghadap najis, nggak sopan kata Kil kan. Nah, masa kita sholat ada najis depan kita, kita berdiri pas depan najis, sholat menghadap Allah kan nggak sopan banget. Kil menyatakan yaduru mudarat, iya kenapa? Li'annahu mansubun ilaih, karena najis tadi dinisbahkan kepadanya. Likaunihi makana sholatih. Karena sungguhnya najis dinisbatkan kepadanya seorang, likaunihi karena keadaannya najis itu makana sholatih di tempat sholatnya seorang. Fata'ayyana taharatuhu, maka mestilah oleh menyucikannya najis yang ada di depan dia. Kalladzi yulaqihi, sama seperti najis yang melekat ya najis kepadanya seseorang. Qauluhu muhadzatu najisin, tidak mudarat oleh menghadap najis atau sejajar najis atau mutanajis. Sejajar benda yang mutanajis. Depan kita ada kain kotor kah? Kena. Apa? Qauluhu li badane, bagi badannya, atau limahmulihi, bagi barang yang digendong dia.
Qauluhu lakin tukrahu, tetapi dimakruhkan. Apanya yang makruh? As-salatu dimakruhkan akan salat. Qauluhu ma'a muhadatih, bersama sejajarnya najis. Ya, sebenarnya walaupun nggak dibantu ini kita tahu dhamirnya Ustaz. Cuma kan beliau membantu kita Ustaz. Ya. Wasaqfu kadzalik, bermula atap itu seperti demikian juga. Mananya menghadap atap, yang di atap itu ada najis, makruh juga. Syaratnya ingkaruba minhu, jika dekat ianya seseorang darinya atap. Bagaimana dekat? Bihaisu yu'addu, dengan sekira-kira dianggap akan dianya seseorang muhadhiyan lahu, yang sejajar baginya atap pada uruf. Ini mungkin di kepala kita atapnya apa namanya? Lantai atasnya dekat banget dengan kepala. Ada tahi tikus itu banyak banget. Itu dianggap sejajar dengan atap, makruh. Kalau kastikbal. Mana tadi Ustaz? Mana kastikbal Ustaz di luar? Oh, sama ya. Bersama sejajarnya seseorang seperti menghadap najis atau menghadap muntah najis. Sejajar najis, makruhkan akan sholat bersama sejajar najis. Ini sejajar najis maksudnya gimana Ustaz? Berarti sejajar najis beda dengan menghadap kan? Karena kastikbal tadi. Tadi kan kita Iya, mencontohkan sejajar najis di depan. Tapi di ini pinggirnya ya ternyata tuh, hmm, di pinggirnya pas gitu paling. pinggir kita. Iya. Pinggir Atau kiri kanan tengah gitu tuh. ya. Kalau istiqbal di Iya. depan Ustaz ya. Iya. Iya, 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 iya. Sebenarnya sejajar itu kan kata yang ini Ustaz. Tergantung dilihat dari segi mana dilihat baru sejajar kan. Iya. Jajar. Saya Kastikbal. Ini bukan contoh rumah. lil muhadzah. Contoh lil muhadzah. Berarti ini gini Ustaz. Jadi muhadzah ini tetapi dimakruhkan akan dianya salat bersama sejajarnya najis. Jadi sejajar najis itu bisa kiri kanan. Mana contoh sejajar? Ini contoh sejajar nih, bukan perbandingan. Bukan kaf tandir ini. Kaf tamsil. Mana contoh sejajar najis? Seperti menghadap najis. Menghadap najis namanya sejajar najis. Atau menghadap benda yang muntah najis. Nah, begitu kita pahami ya. Jangan kaf tandir. Cocok nggak Ustaz? Daftar. Cocok tuh. Karena di Pakat. sini kauluhu kastik balin ilah misalun kan. Contoh lil muhadzah, bagi sejajar alati tukrahu salatu, yang dimakruhkan akan salat bersamanya muhadzah. Kauluhu najisun, najisin au mutanajisin ay kainaini, yang adalah keduanya amamahu kah, di depannya, fi jihatil qiblah, di depan, di arah kiblat. Qala fi nihayah, berkata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Wa syamala kalamuhu, dan mencakupi oleh kalam musannif ma law shalla. Ini musannif di sini berarti Ibnu Hajar ya. Atau Imam Nawawi dalam Minhaj ya. Berkata Syekh Ramli dalam Nihayah, mencakupi oleh kalam musannif akan ma, jikalau salatnya seorang masyian dalam keadaan jalan kaki. Wa baina khatawatihi najasah, dan sabit di antara langkah-langkahnya itu ada najis. Itu dianggap sejajar najis juga, makruh. Qala ba'du, berkata sebahagian ulama, wa umumu kalamihim, dan bermula umum kalam mereka. Apa umum kalam mereka? Makruh salat sejajar najis. Umum kalam mereka ulama mencakupi ya as-saqfa, akan atap. Ini kan ada aneh dikit kan. Wala qaila bihi, dan tidak ada yang menyatakan dengannya makruh kalau di atap ada najis. Kan kita nggak tahu tadi tikus ada di atas Ustaz. Tapi masuk kalau dekat, kalau jauh bukan umum atap berarti. Umum atap ada yang tinggi banget dari kepala kita. Nggak dianggap juga sejajar. Kala ba'dhum, umum ucapan mereka mencapai ya, menggapai ya, akan atap juga. Wala qaila bihi, dan tidak ada yang menyatakan dengannya. Dengannya makruh sejajar atap. Wa yuraddu, dan dibantah. Bi annahu taratan yakrubu minhu, dengan bahwa sungguhnya atap, sakfu ya, atap. Kadang-kadang dekat ia darinya seseorang. Bihaisu, dengan sekira-kira yu'addu, dianggap akan dia seorang itu muhadziyan lahu, yang menghadap ia baginya atap pada uruf. Wal karahatu hina idzin zahiratun, makruh ketika itu atap dekat dengan kita zahir. Wataratan lah, kadang-kadang enggak dekat. Fala karahata, maka enggak makruh.
Wa ulima min dalik, dimaklumkan dari demikian semua karahatu salatihi akan makruh salatnya seorang biidzai mutanajjisin. Dengan sejajar barang yang bernajis fi ihda jihatihi dalam salah satu sisinya. In karuba minhu jika dekat ianya seseorang darinya sesuatu. Artinya di depan kita, di kiri, kanan, belakang kalau ada najis di dekat kita makruh salatnya. Nah, dimaklumkan dari demikian semua penjelasan akan makruh salatnya seorang dengan sejajar najis pada salah satu sisinya seorang. Jika dekat ianya seseorang darinya najis, sekira-kira yunsabu ilaih dinisbatkan akan dianya najis kepada dia. Ya, dekat. La mutlakan, bukan mutlak. Kalau jauh nggak apa-apa, kama huwa zahir. Qaulu wasaqfu kadzalik, ucapan musannif dan bermula atap seperti demikian. Seperti demikian makruh dihadap. Artinya kalau di atap itu ada najis dan dekat. Ai idza kana najisan au mutanajisan tukrahu muhadatu. Artinya apabila ada ianya atap itu bernajis atau terkena najis dimakruhkan akan sejajarnya atap. Lakin ma'al qurbi minhu, tetapi makruh bersama dekat darinya atap. La ma'al bu'di, tidak makruh bersama jauh darinya atap. Bihaisu, bagaimana gambaran jauh? La yu'addu muhadhiyan lahu urfan. Dengan sekira-kira tidak dianggap akan yang seorang yang sejajar baginya atap pada. Nah, Ustaz. Ya, catatan. Gimana Ustaz? Titik. Agak kedengaran suara Ustaz. Nuktatul kabir. Biasanya datang kalau sudah Nuktatul kabir gitu. Gimana? Ada asli. Nuktatul kabir. Titik. Iya. Nanti tangguh asar ini. Nggak apa-apa. Kamu ikut aja menurut aku. Di sini belum Ikut. ada Ustaz. Nggak apa-apa, titik juga Oh. boleh. Santai aja, ada waktu luang. Lanjut lagi kan? Ya. Lumayan, 30 Kita menit. ngobrol-ngobrol dulu aja, tangguh ngobrol santai-santai. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Tunggu. walhamdulillahi rabbil alamin.